Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Zaitoni, guru Al-Quran Hadis di MA Ma'arif Keputran, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Sekaligus mahasiswa PPG Transformasi dalam jabatan 2025 batch 4 NIM 2511117275. Pada kesempatan ini saya akan mengikuti ujian kinerja atau UKIN yang diselenggarakan oleh LPTK IAIN Raden Intan Lampung. Dalam praktek pembelajaran ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Perintah Berbuat Baik kepada Kedua Orang Tua. Saya berharap praktek ini tidak hanya menjadi bagian dari penilaian kinerja, akan tetapi juga dapat memberikan manfaat, wawasan, dan pemahaman yang mendalam mengenai berbakti kepada kedua orang tua, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Mohon doa dan dukungannya. Semoga proses ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan disiapkan untuk berdoa. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Oh, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, nihil, berarti hadir semua. Baik, sebelumnya silakan semuanya berdiri. Bapak mau cek kerapihan dan kebersihannya. Ya, yang pecinya belum dipakai, silakan dipakai. Yang bajunya belum rapi, silakan dirapikan. Sudah rapi semua? Baik, silakan duduk kembali. Untuk selanjutnya, silakan disiapkan. Satu orang memimpin sebagai dirijen untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah Aku berdiri jadi pandu ibu. Terusan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ini ada beberapa poin yang perlu kita sepakati agar pembelajaran kita nantinya bisa kondusif dan bisa baik. Jadi yang pertama, dilarang menggunakan HP tanpa instruksi dari guru. Yang kedua, dilarang meninggalkan ruang kelas tanpa izin guru. Jadi kalau yang mau ke WC, boleh, silakan izin dulu. Kemudian yang ketiga, tidak boleh berbicara atau berdiskusi
sendiri, tapi bergantian ketika nanti berdiskusi atau presentasi. Kemudian yang ketiga, yang keempat, tidak membuat gaduh saat belajar atau saat presentasi. Dan yang terakhir, sama-sama kita menjaga kebersihan kelas. Bisa dipaham? Baik, sebelum kita memasuki materi, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bahwasanya tanggung jawab manusia di dunia ini, yakni diantaranya bahwasanya manusia itu harus menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk materi kita yang selanjutnya adalah tentang perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, pernah dengar apa enggak? Ada salah satu sahabat yang belum pernah berjumpa dengan Nabi, tetapi namanya begitu terkenal di langit, bahkan sampai-sampai Umar bin Khattab yang sudah dijamin masuk surga, itu suruh minta doa sama dia. Tahu nggak siapa sahabat itu? Ya, baik. Kalau begitu, nanti insya Allah kita bahas bersama. Baik, untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan membahas tentang berbakti kepada kedua orang tua, yakni kita akan menganalisis kandungan Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Kemudian Luqman ayat 13 sampai 17 dan hadis tentang perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Yang kedua, kita akan menganalisis dampak positif berbakti kepada kedua orang tua bagi kehidupan pribadi dan sosial. Yang ketiga, kita akan memberikan contoh penerapan berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang terakhir, kita akan menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Bisa dipaham tujuan pembelajaran kita hari ini? Bisa dipaham? Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan ice breaking sejenak supaya kita tetap fokus dalam belajar. Tepuk fokus. Fokus. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, untuk memperdalam materi kita pada pagi hari ini, silakan, ini Bapak sudah sediakan video. Silakan dilihat, dicermati dengan seksama. Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Qarni yang disematkan padanya memiliki arti yang dalam bahasa Arab penghuni langit. Melalui kisah ini kita akan mengetahui siapakah sosok Uwais yang namanya sangat terkenal sampai ke langit. Ternyata hal ini terjadi karena ketaatan Uwais kepada ibunya. Uwais adalah seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sejak lahir, ia memiliki penyakit sopak, timbul bercak-bercak putih di seluruh badan. Uwais adalah pemuda yang soleh dan giat bekerja. Sehari-hari ia mengembala domba milik para tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Uwais tinggal berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Walaupun hidup miskin, Uwais selalu bersyukur dan sangat menyayangi ibunya. Ia selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. Uwais anakku, kemarilah sebentar, nak. Baik ibu, apakah ada yang engkau butuhkan? Anakku sayang, mungkin hidup ibu sudah tak akan lama lagi. Ada satu keinginan ibu yang ingin saya terwujud. Jangan berkata seperti itu ibu. Katakan padaku, apa permintaan ibu itu? Sebelum saat itu tiba, ibu ingin melaksanakan haji. Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya termenung sambil berpikir. Aku sangat ingin mewujudkan permintaan ibu. Mohon ibu bersabar sampai saat itu tiba. Aku akan mencari cara agar kita bisa pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Terima kasih, nak.
Ibu Uwais sangat bahagia dan memeluk Uwais sampai menangis. Ya Allah, bagaimana cara hamba membawa ibu hamba yang lumpuh dan buta untuk pergi ke Mekah? Sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah sangat jauh, melewati padang pasir yang tandus. Biasanya orang-orang pergi ke sana menggunakan unta. Seekor domba pun aku tidak punya, apalagi unta. Uwais terus berpikir dan akhirnya menemukan suatu ide. Keesokan harinya, Uwais menemui pemilik domba dan membeli 1 ekor domba untuk dipelihara. Namun uangnya hanya cukup untuk membeli 1 ekor anak domba yang kecil. Setiap hari Uwais menggendong anak domba itu naik turun bukit. Orang-orang yang lewat tertawa melihat tingkah Uwais. Hei, coba lihat Uwais itu. Apa yang dilakukannya dengan anak domba itu? Dasar orang aneh. Uwais gila. Uwais sudah gila. Uwais tidak mendengarkan cemoohan dari orang-orang. Saat ini yang ada di pikirannya adalah ibunya. Dan tibalah pada musim haji. Anak domba Uwais semakin bertambah besar. Beratnya mencapai 100 kg. Begitu pula dengan Uwais. Badannya semakin kekar dan bertenaga. Berkat latihan setiap hari, beban berat yang dipikulinya tidak terasa lagi. Sekarang semua orang tahu bahwa apa yang dilakukan Uwais adalah bentuk pengorbanannya kepada sang ibu. Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya itu. Sesampai di Mekah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk bertawaf di Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku. Bagaimana dengan dosamu, anakku? Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang mengantarkanku ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar percakapan ibu dan anak laki-lakinya. Seketika itu, penyakit campak yang dideritanya sembuh. Hanya tertinggal 1 bulatan putih di telapak tangannya. Terima kasih ya Allah. Sekembalinya dari Mekah, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Uwais ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan Uwais berangkat. Setelah urusanmu selesai, cepat pulang ya nak. Sesampainya di Madinah, Uwais segera mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah menemukan, ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Keluarlah istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, seraya membalas salamnya. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maaf sekali, Nabi sedang tidak berada di rumah. Beliau sedang berperang dan tidak tahu pasti kapan kembali. Mungkin sebulan atau beberapa bulan lagi. Uwais dihadapkan pada 2 pilihan, menunggu kedatangan Nabi atau segera pulang ke Yaman. Bayangan sang ibu yang tua muncul di benaknya. Baiklah kalau begitu, saya pamit. Ada seorang ibu yang tidak bisa saya tinggal lama-lama di rumah. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika beliau sudah kembali dari perang. Terima kasih. Uwais kembali ke Yaman dengan perasaan haru dan sedih. Di satu sisi Uwais sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Namun di sisi lain, ia sangat mengkhawatirkan kondisi ibunya. Akhirnya ia memilih untuk segera pulang ke Yaman. Peperangan telah usai dan Nabi Muhammad SAW pulang ke Madinah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan perilaku pemuda yang mencari beliau. Nabi mengatakan bahwa Uwais adalah pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Karena ketaatan kepada ibunya itu, nama Uwais sangat terkenal di kalangan penduduk Nabi. Seperti tersebut dalam hadis Sahih Muslim Syarah An-Nawawi nomor 2542, dikatakan bahwa sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Saat Nabi Muhammad SAW berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, beliau menceritakan tentang sosok Uwais. Baik, dari video tersebut, apa pelajaran yang bisa kita petik? Ya, pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Baik, untuk selanjutnya silakan diperhatikan. Jadi
tentang berbakti kepada kedua orang tua. Dalilnya adalah Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain kepada Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik pada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh rasa sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidikku di waktu aku masih kecil. Kemudian, apa sih pentingnya berbakti kepada orang tua? Berbakti kepada orang tua itu sangat penting sekali. Sangat-sangat penting. Nah, di antara pentingnya berbakti kepada orang tua adalah yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan kewajiban. Kemudian yang kedua, birrul walidaini atau berbakti kepada kedua orang tua itu adalah merupakan hak orang tua yang harus dilaksanakan oleh anaknya. Kemudian yang ketiga, orang yang berbakti kepada orang tua, doanya akan lebih mudah dikabulkan. Mau apa enggak doanya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala? Maka caranya adalah dengan berbakti. Baik, untuk selanjutnya kalian perhatikan ini di antara gambar-gambar perbuatan anak zaman sekarang terhadap orang tuanya. Ini ada yang melukai orang tuanya, kemudian ada juga yang menggunting rambutnya, kemudian ada juga yang di antara perbuatan-perbuatan anak terhadap orang tuanya dan balasan-balasan Allah terhadap anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Baik, untuk selanjutnya studi kasus. Ada sebuah kasus, Aldi adalah seorang siswa kelas 11, ia sering membantah dan berbicara keras kepada kedua orang tuanya karena merasa pendapatnya tidak pernah didengarkan. Aldi lebih memilih mengikuti saran teman-temannya daripada nasihat orang tuanya. Untuk menyelesaikan kasus ini dan mengidentifikasi kasus ini, maka Bapak akan membuat kelompok untuk berdiskusi menyelesaikan kasus ini. Baik, kita bagi kelompoknya. Untuk kelompok yang pertama dari absen 1 sampai absen 6, silahkan Aldi, Ana, Ardisa, Joviani, Bagus, Setiawan, Diah, Ayu, Kusnul, silahkan duduk di kelompok 1 di sebelah sini. Kemudian untuk kelompok 2, Fahri, Irsyad, Ifna, Lailatul, dan Hamzah. Silakan di sebelah sini. Kemudian untuk kelompok 3, Muhammad Irfan Muzaki, Muhammad Yasin, Naima, Nafisatul, dan Naura. Kemudian kelompok 4, Oktaviani, Raffi, Rehan, Relita. Dan Relita. Kemudian kelompok 5, Reza, Rifanur, Robani, Sri Rahayu, dan Tanafasa. Kelompok 6, Tristan, Uma Farida, Zakia, Zidna. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baik nih. Nih sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya. Per masing-masing kelompok akan Bapak bagikan LKPD yang perlu kalian diskusikan dan kalian selesaikan. Boleh langsung saja kalian isi di kertas itu atau boleh juga di buku. Silakan, ini per masing-masing kelompok mendiskusikan dan mengidentifikasi masalah-masalah yang ada pada LKPD yang dibagikan.
Nah, ini. Untuk menyelesaikan, silakan berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kalian jawab, kalian diskusikan masalah-masalah yang ada pada LKPD itu. Bisa dimengerti? Ya, silakan. Baik, silakan bekerja sama ya, saling membantu dan semuanya bekerja karena setiap individu, setiap orang nanti akan dinilai kontribusinya terhadap kelompok masing-masing. Jadi akan Bapak nilai per masing-masing siswa tentang bagaimana perannya dan keaktifannya di masing-masing anggota. Silakan. Jadi jangan diam saja. Saling membantu, mencari, memecahkan masalah sehingga bisa saling berdiskusi. Boleh bertanya nggak, Pak? Boleh, silakan. Kalau ada yang kurang paham tentang diskusi ini, silakan. Yang refleksi itu untuk kita masing-masing atau kelompok? Ya, untuk refleksi ini, yang refleksi individu itu adalah masing-masing individu. Jadi, sikap baik apa saja yang sudah kalian lakukan terhadap orang tua. Kemudian yang kedua, sikap apa yang perlu kamu perbaiki setelah mempelajari materi ini. Jadi, refleksi itu adalah apa yang sudah kalian lakukan terhadap orang tua kalian di rumah. Jadi, per masing-masing individu ini ya, untuk refleksi ini. Jadi beda-beda. Ada yang sudah berbuat baik terhadap orang tuanya, ada juga yang masih kurang terlalu baik, ada yang kadang melawan, kan begitu. Ya, kelompok lain bisa toh? Nggak ada masalah? Bisa? Atau ada pertanyaan dalam LKPD yang kalian kerjakan itu? Cukup? Ya, diisi saja di situ. Bisa toh? Ya, didiskusikan. Untuk sebagai referensi silakan dibuka buku Al-Quran hadisnya sebagai tambahan referensi ya. Ya, langsung diisi di situ boleh. Nah, dicoret-coret aja nggak apa-apa, diisi di situ dan di buku juga. Ya, langsung diisi. Nah, langsung. Sudah selesai? Sudah. Baik, Bapak persilakan untuk kelompok yang sudah selesai atau yang sudah siap untuk mempresentasikan hasilnya. Kelompok berapa? 4. Oh, kelompok 4. Baik, Bapak persilakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan di depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu materinya yang berjudul Berbakti kepada Kedua Orang Tua. Pematerinya akan disampaikan oleh pemateri-pemateri kami. Baik, studi kasus yang pertama adalah Aldi adalah seorang siswa kelas 11. Ia sering membantah dan berbicara keras kepada orang tuanya karena merasa pendapatnya tidak pernah didengarkan. Aldi lebih memilih mengikuti saran teman-temannya daripada nasihat orang tuanya. Untuk identifikasi masalah, yang pertama, Aldi sering membantah dan berbicara keras kepada orang tuanya. Yang kedua, Aldi lebih memilih mengikuti saran teman-temannya daripada nasihat orang tuanya. Pemateri kedua akan disampaikan oleh Raffi Abdul Muiz. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya.
Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita semua untuk saling menghormati baik itu sesama maupun kedua orang tua. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra tepatnya ayat 23 sampai ayat 24 yang berbunyi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita semua bahwa kita sebagai seorang anak itu diwajibkan yang pertama, hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang kedua, janganlah mengatakan kasar kepada keduanya, baik itu perkataan maupun perkataan kasar yang lainnya. Yang ketiga, kewajiban kita sebagai seorang anak ialah mendoakan keduanya agar mereka selalu senantiasa sehat walafiat. Dan yang keempat, harus merendahkan diri ketika kita berada di dekat kedua orang tua. Pemateri yang selanjutnya akan disampaikan oleh Naura. Berikut analisis berdasarkan hadis. Hadisnya berbunyi, An Abdillah ibni Umar wa radhiyallahu anhuma qala ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'tu abayuka 'alal hijrati wa taraktu abawayya yabkiyani faqala arji fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Yang artinya, dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia bercerita, seorang sahabat mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, aku datang kepadamu untuk berbaiat hijrah dan kutinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Rasul menjawab, pulanglah, buatlah keduanya tertawa sebagaimana kau membuat mereka menangis. Berikut adalah kesimpulan. Kesimpulannya bahwa Aldi termasuk anak-anak yang kurang berbakti kepada orang tuanya dan sering membentak dan lebih mendengarkan pendapat dari teman-temannya dibandingkan orang tuanya. Dengan mengetahui hak-hak sebagai seorang anak dan kewajiban sebagai anak, mudah-mudahan Aldi bisa lebih memperbaiki sikapnya terhadap orang tua sehingga bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Saya Miftahul Huda Darmawan dari kelompok 3 izin bertanya, bagaimana jika ada orang tua yang menyuruh anaknya untuk melakukan perbuatan yang dimana perbuatan itu mengandung dosa seperti mencuri dan lain-lain? Terima kasih. Oh ya, baik sekali pertanyaannya ya. Bagaimana apabila ada orang tua yang memerintahkan anaknya untuk melakukan perbuatan yang di dalamnya mengandung dosa? Gimana, kelompok 4 bisa langsung jawab? Atau kita kumpulkan dulu pertanyaan lagi? Baik, silakan. Pertanyaan dari kelompok berapa lagi nih? Ada lagi? Dari kelompok berapa? 6. Kelompok 6. Oh ya, silakan dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Zidna Ainun Najwa. Saya dari kelompok 6 izin bertanya, apa akibat buruk jika seseorang anak durhaka kepada orang tuanya? Akibat buruk dari perbuatan durhaka kepada orang tua. Bisa diingat ya pertanyaannya? Baik. Ada lagi pertanyaan dari kelompok berapa? Dari kelompok berapa? Kelompok 1. Oh ya, dari kelompok 1. Silakan. Silakan dari kelompok 1. Dari kelompok 1. Perkenalkan, Silakan. nama saya Ana Nureizani. Saya ingin bertanya, kenapa anak harus berbakti kepada kedua orang tua? Ya, pertanyaannya kenapa anak harus berbakti kepada kedua orang tuanya? Baik, kita cukupkan dulu ya, 3 dulu pertanyaannya ya. Kalau nanti sampai 4, 5, 6 kebanyakan malah nggak cukup waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Baik, tadi pertanyaannya tadi kelompok berapa ini tadi? Kelompok 3. Kelompok 3. Pertanyaannya tadi bagaimana kalau ada orang tua memerintahkan anaknya melakukan perbuatan yang perbuatan itu ternyata ada dosanya. Baik, silakan dijawab kelompok 4. Baik, izin menjawab dari kelompok 3. Pertanyaannya yaitu bagaimana jika ada seorang orang tua yang memerintahkan kepada anaknya untuk melakukan kemaksiatan sehingga kemaksiatan tersebut itu mendapatkan dosa seperti mencuri dan lain-lain.
Cara yang kita lakukan ketika kita diperintahkan hal tersebut oleh kedua orang tua kita ialah menolaknya dengan halus dan sopan. Cukup? Oh ya, kita tolak dengan halus. Kemudian tadi pertanyaan kelompok berapa tadi? Kelompok 6. Tadi pertanyaannya? Apa akibat buruk jika seseorang anak durhaka kepada orang tua? Akibat buruk perbuatan durhaka. Apa akibat buruk perbuatan durhaka? Baik, izin menjawab dari kelompok 6. Yang pertama, murka Allah. Mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala karena ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Yang kedua, azab disegerakan. Balasan azab akan disegerakan di dunia sebelum akhirat. Yang ketiga, rezeki sempit dan tidak berkah. Keberkahan hidup terlarang, rezeki menjadi sempit dan tidak bahagia meski kaya. Yang keempat, petaka dan kesedihan. Hidup diliputi kesedihan, petaka dan kesulitan. Yang terakhir, hubungan renggang. Jauh dari orang tua dan orang sekitar, bahkan dikucilkan. Oh ya, itu tadi dampak durhaka tadi berarti apa saja tadi? Mendapat murka Allah. Kemudian apa tadi? Mendapatkan azab Allah seperti gambar yang tadi Bapak tampilkan nih ya. Ini diantara gambar-gambar balasan anak yang azab. Itu ada yang jadi hewan itu. Ada yang kayak kanguru, kemudian ada itu yang kayak apa itu? Hantu. Ada juga itu yang jadi hewan juga itu. Ada yang jadi hewan, kemudian ada yang jadi burung rupa. Ini diantara balasan-balasan anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Baik, untuk tadi satu lagi pertanyaan dari kelompok berapa? Baik, dari kelompok 1 pertanyaannya. Kenapa harus berbakti kepada kedua orang tua? Ya, kenapa anak harus berbakti pada orang tua? Silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertama, perintah agama. Berbakti kepada orang tua adalah perintah langsung dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan termasuk amalan yang sangat dicintainya sebagaimana ayat yang sudah kami bacakan tadi. Terus yang kedua, ridho Allah Subhanahu wa taala terletak pada ridho orang tua. Jika orang tua ridho, maka Allah pun ridho, yang membawa keberkahan luar biasa. Terus yang ketiga, siklus kehidupan. Anak yang berbakti kepada orang tuanya, kelak anak-anaknya juga akan berbakti kepadanya. Cukup. Baik, kalau sudah selesai silakan ditutup. Baik, demikianlah tadi itu presentasi dari kelompok kami. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan kami minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita kasih tepuk tangan. Silakan. Masih fokus ya? Masih semangat? Baik. Tepuk fokus. Dilihat, didengar, fokus. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Kenapa anak itu harus berbakti pada orang tuanya? Itu ridho Allah. Kemudian juga tadi disampaikan siklus kehidupan ya. Nanti kalau kalian jadi anak yang berbakti, insya Allah anak kalian pengen punya anak toh? Pengen punya anak apa enggak? Ya, pengen punya anak tapi jangan sekarang. Nanti setelah cita-citanya tercapai, insya Allah punya anak. Amin ya Rabbal alamin. Nah, kalau mau anaknya juga berbakti, keturunannya jadi anak-anak yang berbakti, maka jadilah anak yang berbakti. Baik, alhamdulillah hari ini semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing ya. Alhamdulillah. Untuk evaluasinya ke depan, Bapak harap ketika diskusi dan presentasi setiap kelompok, Bapak harap setiap siswa itu bisa lebih aktif lagi dalam bekerja kelompok dan berdiskusi. Hari ini kita belajar apa? Tentang berbakti kepada kedua orang tua. Kesimpulannya adalah berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan kewajiban seorang anak. Terus bagaimana cara berbaktinya? Cara berbakti kepada kedua orang tua itu bisa dilakukan dengan berbuat baik.
kemudian bisa juga dengan berkata sopan santun, kemudian berbakti juga dilakukan dengan tidak membentak, tidak berkata kasar, dan tidak membantah. Yang terakhir adalah mendoakan kedua orang tua. Sudah hafal kah doa orang tua? Dibaca sama-sama bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik, Bapak sampaikan terima kasih kepada semua kelompok yang telah mempresentasikan hasilnya masing-masing. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu bagi kita sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kewajiban menuntut ilmu. Baik, demikian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.